Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak telat sedikit ya teman-teman. Makasih nih teman-teman yang sudah bergabung di ini ngobrol santai belajar. Kita lagi berbagi nih setelah Lebaran dan hadir bersama kita nih Mas Juli Tiharto. Ini apa ya, Mas? Nanti kenalan dulu ya. Ini saya sudah lama kenal banget dengan Mas Juli, pakarnya di main hipno. Kalau dulu di hipno ini ya, hipno slim gitu ya. Sekarang di Mind Slim. Nanti cerita apa sih Mind Slim, dan nanti juga kita akan kenalan dengan Mas Juli lebih jauh lagi, apa sih Mind Slim, bagaimana nih kok bisa langsing sambil bahan gitu. Tapi sebelum ke situ nih Mas Juli, boleh nih kenalan dulu nih Mas, belajar hipno mulai kapan, terus gimana nih sampai bisa terjerumus nih ke dunia hipno juga. Silakan Mas Juli nih, sambil berkenalan dengan teman-teman Ya, nih. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ya sharing kita ke depan ada manfaatnya buat kita semua dan amal jariah buat saya juga ya, karena Amin, amin. sama-sama berbagi untuk semua. Uh, apa ya, dok? Sebenarnya lebih canggih dokter karena saya belajar hipnoterapi dari dokter Iwan juga. Jadi banyak hal yang apa ya, yang menginspirasi saya bahwa ternyata untuk menurunkan berat badan itu lebih pada mindset dulu yang diperbaiki. Karena selama ini orang berpikir kalau untuk turun berat badan mesti harus pakai pil, pakai diet, pakai jarum. Nah, tahun 2000, sebenarnya kalau untuk hipnoterapi NLP saya dulu berkenalan tahun 2002 waktu itu. Saya belajar NLP, terus kemudian tahun 2005, 2006 berkenalan dengan Pak Yan Nurindra, almarhum ya, beliau saya, dan beliau banyak membuka wawasan saya tentang hipnoterapi, hingga akhirnya terus kemudian berkenalan dengan Mas Roni FR, beliau guru NLP saya, terus kemudian dari situlah mulai saya berkenalan dengan mind programming ini, dan kemudian tahun 2008 saya berpikir kenapa kok tidak ada apa sih namanya program berbasis hipnoterapi untuk penurunan berat badan. Karena waktu itu memang ada kebutuhan untuk keluarga saya, untuk anak saya, dan untuk ex-wife saya saat itu. Hingga akhirnya saya berpikir kenapa tidak dengan pendekatan hipnoterapi. Saat itu masih pendekatannya hipnodiet. Jadi saya menggunakan diet yang dibantu dengan hipnoterapi. Tapi semenjak itu juga saya mulai menyadari bahwa diet nggak pernah berhasil menurunkan berat badan. Karena ternyata ada survei dari American National Health Institute dikatakan bahwa 91% mereka yang berdiet pasti gagal. Nah, kita semua tahu diet ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, di sini, jam itu, ditakar porsinya segini, segitu. Dan ternyata 91% yang saya amati juga orang akan merasa bersalah, merasa tersiksa, merasa kesulitan. Sampai akhirnya kita di program hipnoterapi ini yang saya sebut hipnolangsing saat itu mulai dikenal word of mouth saat itu. Jadi saya lupa waktu itu di FX Senayan waktu itu. Saya bikin grup terapi 2008, 2009 sampai akhirnya word of mouth banyak yang berhasil turun berat badan. Terus banyak dari luar kota yang menanyakan lewat zaman awal-awalnya Facebook sama Twitter kalau nggak salah ya. Dan terus kemudian saya berpikir gimana ya caranya supaya yang di Papua atau di mana-mana itu bisa belajar juga. Akhirnya saya menulis buku, namanya Hipnolangsing bukunya. Dan alhamdulillah tahun 2010 buku itu nasional bestseller, penjualan terbaik dari PT Gramedia saat itu yang menerbitkan. Dan tahun 2011-2012 saya ubah namanya menjadi Mind Slim Program karena saya punya visi pengen bawa ke luar Indonesia. Saat itu awalnya saya ke Singapura, ke Malaysia, terus beberapa ke Hong Kong juga pernah, terus kemudian ke Turki saat itu. Waktu itu ada daerah di sekitar Turki, daerah Bursa, kalau ada dokter-dokter saat itu pengen belajar tentang Mind Slim juga.
Nah, disitulah mulai di situ dok. Kira-kira saya sampai sekarang kita udah klien kita sudah lebih dari yang saya tangani 15.000 klien. Kalau pembaca buku kita mungkin sekitar kalau buku hipnolangsing 45.000 baca. Kira-kira gitu dok perkenalannya. Oke, baik nih. Makasih Mas Juli. Nanti teman-teman kalau ada yang bertanya boleh langsung bertanya atau boleh diketik dulu di chat ya. Jadi ini perjalanannya udah panjang ya dari tahun 2002 nih Mas Juli. 2002 ketemu almarhum Pak Yan, guru kita nih tahun 2006. Saya agak telat justru ketemunya 2009 2010 gitu. Nah, oke, setelah itu nah kan mulai muncul apa dulu di Hipno Langsing ya. Dan sekarang ada program namanya Mind Slim program nih. Dan ini apa kalau saya dan teman-teman yang lain kan segala ada gitu. Hipnoterapi yang menangani banyak masalah nih. Beruntungnya Mas Juli ini kalau Mind Slim program itu ketemunya dengan ini Mas Juli ya, dengan wanita-wanita lebih banyak ya kliennya ya dibandingkan kita yang umum gitu ya, dari anak sampai ke kakek-kakek atau ke nenek-nenek. Gimana kok bisa memutuskan tadi kok jadi terimanya cuma main selim aja ya kalau nggak salah Mas. Jadi sangat spesifik gitu ya Mas Juli ya. Iya. Sebenarnya klien-klien kita juga 30% juga para pria gitu ya. Ada juga ya. Beberapa kayak pilot atau polisi. Seringkali mereka datang ke tempat kita untuk pengen tahu caranya melangsing. Ya memang mostly banyak kan sih memang ibu-ibu. Karena topiknya slimming dok. Oke, jadi 70% wanita, 30% pria ya, Mas Juli ya. Idenya tadi kan sudah idenya awalnya selain tadi dari keluarga tadi butuh yang hipnolangsing atau Mind Slim program, apa nih waktu itu momennya gimana? Emang belum ada ya pakalnya di hipnolangsing di Indonesia waktu itu ya Mas Juli, gimana ceritanya Mas? Sebenarnya yang seperti saya bilang tadi, awalnya adalah pengalaman dari orang-orang terdekat saya. Jadi dari situ saya berpikir kenapa nggak kita sharingkan ke banyak orang bahwa ternyata untuk turun berat badan nggak perlu harus pakai diet. Waktu itu zamannya foodcom ya lagi booming, foodcom ini. Terus kemudian ternyata dengan pendekatan diet nggak pernah berhasil. Gitu. Jadi mau pakai hipnoterapi kayak apapun kalau protokol utamanya masih diet atau protokol penurunan berat badannya masih pakai pendekatan diet nggak akan pernah berhasil. Nah itulah makanya dalam program yang kita lakukan ini kita no diet. Jadi boleh makan apa saja, kapan saja tetap bisa turun berat badan. Prinsip utamanya tetap kalori defisit, karena setiap penurunan berat badan pasti protokol utamanya adalah kalori defisit. Cuma memang kita nggak pakai pendekatan hitungan kalori. Ini yang menarik dok, nanti bisa kita diskusikan. Ini topik dokter pilih juga menarik nih, rebahan tetap langsing. Jadi kayaknya kita sudah di rebahan semua ya dok. Siap nih teman-teman udah pada nunggu nih. Ini kita masih pembuka ya supaya lebih mengenal Mas Juli lagi. Oke, kita highlight ya Mas ya. Oke. Sebentar dulu. Boleh boleh di-unmute dulu ya teman-teman ya. Oke, jadi Mas Juli tadi garis bawahi ya, di highlight ya bahwa Mind Slim program ini bukan hypno diet ya, beda gitu ya. Nah, kita boleh masuk dong Mas, apa sih yang di Mind Slim program, apalagi ini lebahan tapi bisa tetap langsing gitu. Dan boleh makan apa aja, silakan Mas Juli. Baik, jadi pendekatan kalori defisit kan banyak. Bisa dengan pendekatan diet juga sebenarnya kalori defisit juga. Cuma secara pikiran bawah sadar seseorang kurang nyaman ketika mempraktekkan diet. Karena diet mungkin pada saat awal tekadnya kuat, dia bisa menurunkan berat badan, tapi kemudian tidak akan menjadi lifestyle, tidak akan menjadi gaya hidup dia ketika programnya tidak mudah dan menyenangkan. Nah, kita merancang dalam program kita ini boleh makan apa saja, kapan saja, tetapi tetap kalori defisit. Makanya kita gunakan istilah kita itu 5 magic rule. 5 magic rule ini pendekatannya adalah
uh, makan pada saat lapar fisik dan berhenti sebelum kenyang. Cuma kita anchor dalam bahasa hipnografinya, kita anchor uraikan. Yang pertama adalah makan pada saat lapar. Lapar fisik ada sih, biasanya karena melihat makanan, mencium makanan dekat dengan orang makan, atau membayangkan makanan, tiba-tiba merasa lapar. Itu lapar konsumsi. Dan kita latih klien-klien kita supaya bisa apa namanya bisa menjelaskan kenapa seseorang sulit melangsing, dok. Karena biasanya ada 3 hal penyebabnya, Dokter Iwan. Yang pertama adalah karena faulty program. Ada program yang keliru dalam pikiran bawah sadarnya dia. Yaitu contoh misalnya gemuk artinya sehat, gemuk artinya kaya, gemuk artinya makmur, makan harus 3 kali, makan harus nasi. Itu faulty program. Program yang keliru bawah sadar. Dan itu biasanya masuknya tidak kentara, tapi kerjanya nyata. Dalam arti, misalnya orang tua kita mengatakan makan harus dihabiskan. Nah, itu contoh faulty program. Akhirnya terbawa sampai dewasa, kita harusnya berhenti sebelum kenyang, tapi karena ada program di bawah sadarnya yang harus menghabiskan makanan, dia nggak bisa nggak menghabiskan. Nah, itu contoh faulty program. Atau ada yang mengatakan gemuk artinya sehat, gemuk artinya kaya. Nah, kita paham bahwa secara official dikatakan bahwa kegemukan adalah penyakit. Jadi nggak ada nggak ada kita sebut sebagai faulty program, yaitu orang yang mengatakan gemuk artinya sehat, karena gemuk artinya penyakit, dan penyakit yang tidak menular ya, beda dengan corona ya. Nah, kalau Mas Juli agak putus-putus ya, mohon maaf. Tadi baru 2 sih yang agak jelas. Halo, Mas Juli? Sebentar, oke. Baik. Oke, Pipe Magic Rule-nya nggak jelas, putus-putus, suara putus-putus. Ya, Mas Juli masih dengar suara saya? Kegemukan adalah penyakit. Nah, oke. Mas Juli agak putus tadi. Mas Juli, mohon maaf, agak. Halo? Sorry dok. Ya. Ya, putus tadi Saya Mas lagi Juli. Di perjalanan, mohon maaf. Nggak apa-apa. Tadi Pipe Magic Rule-nya baru 2 tuh, makan pada saat lapar dan berhenti sebelum kenyang nih. Yang 3-nya tadi agak putus tadi, Mas. Oh ya, baik. Sebelum ke 5 Magic Rule, ada 3 hal penyebab sulit langsing yang tadi kita bahas. Pertama adalah faulty program, dan yang kedua adalah compulsive overeating, yaitu apa itu compulsive? Ketika seseorang makan berulang-ulang secara berlebihan, dan itu biasanya penyebabnya adalah karena emotional eating, yaitu mengkaitkan mood and food. Mood and food connected in many complex ways. Jadi terkait dengan cara yang sangat kompleks. Biasanya karena apa? Karena dari itu sudah terlatih semenjak bayi. Kalau bayi nangis, kita taruh sesuatu di mulut, lama-lama diam dan tenang. Terus kemudian ulang tahun makan-makan, kenaikan kelas makan-makan. Jadi secara unconsciously, pikiran bawah sadarnya mengatakan bahwa kalau pengen nyaman, berarti harus ada makanan. Sehingga ketika dia mulai mengenal perasaan sedih, marah, bosan, kesepian, depresi, perasaan bersalah, dan sebagainya, pikir makanan. Dan itu yang penyebab obesitas nomor 1 di dunia adalah emotional eating. Itu mengapa seseorang akhirnya compulsive overeating tadi. Dan yang kedua adalah craving, ketagihan makanan, dok. Kita udah tahu makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi kalau ketemu makanan favoritnya dia nggak bisa stop. Ini yang disebut sebagai craving. Dan kita udah tahu berhenti sebelum kenyang, tapi kalau ketemu makanan favorit, makanan kesukaannya dia, coklat, atau makanan apa misalnya, bakso misalnya, makan harus nasi, itu compulsive overeating. Dan yang ketiga adalah starving. Mungkin dalam rangka turut badan, atau mungkin karena dia dalam rangka untuk apa namanya,
fokus pada pekerjaan sehingga dia sengaja mengabaikan sinyal fisiknya, sehingga ketika ketemu makanan dia akan balas dendam makannya. Dan itu yang menyebabkan jadi makan berlebihan. Gitu. Dan beda dengan ketika kita menahan lapar untuk puasa, karena manusia adalah makhluk spiritual. Jadi kalau niatnya untuk puasa, untuk puasa untuk ibadah, secara metabolisme tubuhnya dia tetap stabil. Tapi kalau puasa niatnya untuk turun berat badan, ternyata dia akan membuat sementara ada pos dulu dok. Mudah-mudahan lolos kita. Mudah-mudahan lolos PSBB ini. Oke. Oke, bisa masuk. Siap. Dan kemudian yang ketiga setelah compulsive overeating, yang ketiga adalah karena obsessive dieting, terpapar dari satu diet ke diet berikutnya, dan itu yang menyebabkan seseorang akhirnya menjadi terlatih untuk disconnect antara pikiran dengan tubuhnya dengan diet-diet itu. Pada saat dia dengan dietnya awal-awal turun berat badan, tapi begitu dia sudah nggak mempraktikkan dietnya, naik badan. Sehingga selalu kita katakan bahwa diet malah justru melatih seseorang untuk gemuk kembali. Jadi itu 3 hal penyebab kenapa. Halo Mas Yuli. Apa seseorang sulit melangsungkan. Sebentar dok, saya mending kayaknya berhenti aja di satu tempat ya, supaya koneksinya kayaknya terganggu kalau kita jalan terus. Oke, siap Mas Yuli. Sambil teman-teman ada yang bertanya, silakan diketik ya. Tadi ada, mohon maaf tadi sinyalnya agak jelek juga di saya. Jadi ada satu program yang keliru di bawah sadar kita yang membuat program Mind Slim-nya terganggu. Kedua juga tadi ada crafting ya gitu, dan ada obsesif tadi, obsesif. Jadi nanti Mas Juli nih jelasin lagi. Baik dok. Ya silakan. Kita cari tempat untuk pinggir ya dok ya. Ya oke, nggak apa-apa.